Minasan! Spoiler chapter 108 dan 109 Record of Ragnarok telah rilis, di mana pada spoiler kali ini akhirnya ronde ke-12 pun dimulai, yaitu pertarungan antara Odin melawan Kintoki. Ini akan menjadi pertarungan penentu kemenangan umat manusia. Oh iya, siapa tahu ada yang suka dengan konten sejarah, bisa bantu subscribe channel baruku ya. Linknya ada di deskripsi. Spoiler dimulai, di mana kita dijelaskan bahwa umat manusia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menentukan Ragnarok ini. Disebutkan bahwa para dewa berada di ambang kekalahan. Kita lalu melihat Heimdall yang menyambut petarung umat manusia yang sangat kuat. Kemudian Kintoki pun muncul untuk memasuki Valhalla Minasan. Tidak hanya itu, Kintoki ditemani oleh Buddha. Dia berkata bahwa keadaan saat ini semakin menarik. Buddha pun bertanya, apakah Kintoki baik-baik saja melawan Dindin? Dengan santai, Kintoki pun menepuk dadanya, lalu dia tertawa sembari berkata bahwa dia masih belum benar-benar mengerti. Namun, yang penting Kintoki akan mengalahkan Odin dan memenangkan Ragnarok. Mendengar itu, Buddha pun tertawa bersama Kintoki, namun kemudian mereka berdua berhenti melangkah ketika melihat beberapa orang ada di depannya. Ternyata itu adalah para ilmuwan teman-teman dari Nikola Tesla, para prajurit Sparta yang mendukung Leonidas, para pegulat sumo yang mendukung Raiden, para pemimpin yang mendukung Lubu, serta istri dan anak-anak Adam Minasan. Melihat itu, Kintoki pun bertanya apa yang mereka lakukan di tempat seperti ini. Para ilmuwan menjawab bahwa mereka ingin memberinya sesuatu. Edison lalu melangkah maju dan meminta Kintoki mengulurkan tangannya. Kemudian Edison menggenggam tangan Kintoki sembari berkata bahwa dia sedang mengisi energi Kintoki. Begitupun dengan Marie Curie yang melipat tangannya sembari berdoa. Edison mengatakan bahwa mereka telah mentransfer semua energi positif umat manusia kepadanya, sambil menambahkan bahwa mungkin ini bukan sesuatu yang ilmiah, tetapi sesuatu yang pasti disukai Tesla. Di mana kemungkinan Tesla akan berkata, cahaya di bumi dan cahaya di hati manusia adalah yang menerangi pikiran mereka. Mereka semua pun memohon kepada Kintoki untuk menang agar umat manusia bisa terus maju dan berevolusi. Buddha lalu memberitahu Kintoki bahwa dengan ini maka Kintoki tidak boleh kalah. Tidak hanya itu, orang-orang yang pernah mendukung Lubu pun maju mendekat dan berkata bahwa kisah umat manusia akan membosankan jika mereka semua berakhir di sini. Maka dari itu, Kintoki tidak boleh membiarkan Odin menang. Menurut mereka, Lubu juga akan berpikir seperti itu. Sementara itu, para pegulat sumo menghentakkan kaki mereka ke tanah, berkata bahwa Raiden pasti berpikiran yang sama dan tengah memberinya kekuatan agar Kintoki bisa menang dan menunjukkan kedahsyatan serta kekuatan besar miliknya. Begitupun dengan para prajurit Sparta yang mendoakan keberuntungan bagi Kintoki, seraya berkata bahwa Raja Leonidas pasti akan mendukungnya, sama seperti mereka sekarang. Lalu di hadapannya berdiri Eva bersama anak-anaknya. Melihat itu semua, Kintoki tidak tahu harus berkata apa dengan begitu banyak dukungan yang mereka berikan. Sementara Heimdall terus melanjutkan perkenalan karakter yang bertarung ini. Buddha menepuk wajahnya dan berkata kepada Kintoki bahwa saatnya telah tiba. Kintoki lalu berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka. Dia mengatakan bahwa Kintoki akan membawa itu semua bersamanya dalam pertarungan ini. Sementara itu, Eva memohon kepada Adam agar menjaga Kintoki dan membantunya menang melawan salah satu dewa terkuat. Dan akhirnya, Kintoki pun memasuki Valhalla Minasan. Heimdall lalu bertanya, apakah Kintoki benar-benar seorang manusia ataukah monster? Saat Heimdall berbicara tentang Kintoki, dia menyebut semua pencapaiannya, menamainya sebagai Kintaro, sang pembunuh dewa, dengan nama lengkap Sakata Kintoki, dan menyebutkan bahwa kekuatannya mampu mengguncang langit sesuka hatinya berkat tenaga super manusia yang dia miliki. Inilah dia, Sakata Kintoki. Lalu terlihat Valkyrie milik Kintoki yang bersembunyi di bawah sebuah ubin. Dia tampak sangat malu sambil bertanya apakah dia harus melakukan Volund dan menemaninya dalam pertempuran ini. Dia adalah saudari ke-12 yaitu Skek Yolt yang namanya berarti zaman kapak.
Masih dengan wajah memerah, dia mendekati Kintoki, membuat Kintoki pun memegang pundaknya dan berkata bahwa mereka akan bertarung bersama, sehingga Valkyrie itu pun tersipu malu dan akhirnya bersiap bertarung bersama Kintoki. Di sisi lain, Hilde mengatakan sekalipun saudarinya itu memang sangat pemalu, namun dia bisa membuka hati untuk Kintoki. Menurut Hilde, sudah sewajarnya seperti itu karena Kintoki adalah pria yang paling dikagumi umat manusia. Tiba-tiba, Zeus muncul dari belakang dan mengejutkan Brunhild. Dia berkata bahwa Hilde memang memiliki pikiran yang cemerlang. Tetapi Zeus bertanya, apakah Hilde benar-benar yakin Kintoki bisa mengalahkan Odin? Dengan tenang Brunhild menjawab bahwa dia sengaja memilih Kintoki untuk Odin karena dia bisa melepaskan kekuatan maksimumnya dan Valkyrie yang bersamanya akan membantu hal itu. Sementara itu, Kintoki sangat bersemangat dengan kapaknya yang telah berubah bentuk. Dia berkata bahwa senjatanya kini menjadi sangat indah. Sementara anak-anak di tribun bersorak menyemangatinya. Lalu dari langit muncul kabut hitam dan sesuatu yang gelap membentuk sebuah portal. Dari dalamnya, Odin pun terlihat turun dengan sayapnya Minasan. Melihat itu, semua dewa tampak ketakutan padanya. Heimdall berkata bahwa tekanan di sekitar mereka begitu kuat hingga membuat mereka ingin melarikan diri dari Valhalla. Semua dewa berlutut di hadapan Odin, menyebut namanya dalam bahasa Norse kuno, Odin. Lalu mulai melantunkan semua gelar Odin, mulai dari Har Odin yang agung, Alfadir Odin, sang ayah, Grimnir Odin yang bertopeng, Igro Odin yang mengerikan, Runatir Odin, Dewa Run, dan masih banyak lagi. Semua manusia gemetar melihat kemunculan Odin, bahkan para dewa mulai bergetar dan merasakan ketakutan. Kita pun dijelaskan, bahkan para dewa memahami jika Odin adalah dewa tertinggi dan tak tersentuh. Sementara itu, Brunhild dan Zeus sangat terkejut karena mereka belum pernah melihat bentuk akhir dari Odin sebelumnya. Buddha terlihat sangat terharu, Thor tampak cemas, Aphrodite terperangah, sementara Ares merasa bangga. Lalu Heimdall mengumumkan dimulainya pertarungan ronde ke-12. Saat ronde dimulai, Odin lalu berkata bahwa Kintoki adalah pesuruh kecil yang dia lihat ketika bertarung melawan Beelzebub dan yang lainnya. Tetapi dia mengakui bahwa Brunhild adalah gadis yang cerdas karena memilih Kintoki untuk mengalahkannya. Odin pun berkata bahwa dia akan membiarkan Kintoki menunjukkan kekuatannya. Mendengar itu, Kintoki sama sekali tidak merasa takut dan tampak tenang, lalu mengatakan kepada Odin bahwa dia memiliki julukan yang bagus. Tangan Kintoki kemudian bersinar dengan rune manas yang melambangkan kemanusiaan, kesadaran, serta potensi bersama, sebuah simbol keterhubungan antar manusia, pentingnya komunitas, tatanan sosial, dan keseimbangan diri dengan orang lain. Hal itu mengacu pada Gornil atau kitab yang ditemukan Beelzebub. Cahaya itu memancar di sekitar Kintoki, sembari berkata kepada Odin bahwa dia tahu apa yang direncanakannya, membangkitkan para dewa primordial dan apa yang hendak dia lakukan. Darah yang mengalir di dalam nadinya akan menghentikan Odin bersama dengan rune-rune yang mulai muncul di sekujur tubuhnya. Dan spoiler chapter 108 serta 109 Record of Ragnarok pun hanya sampai di sini minasan. Wah, pertarungan ronde ke-12 ini akan sangat mengerikan ya. Oke deh, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok atau lusa ya. Dah.